Oke, udah semua siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan komunikasi bergerak dari mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dengan anggotakan saya sendiri Noval Prakoso, kemudian ada rekan saya bernama Nirmalasari Hutagalung, kemudian Kevin Setianugraha, keempat ada Abi Oktaviani, dan kelima ada Milasari. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai. Yang pertama, di pembahasan kami terdapat definisi komunikasi bergerak, kemudian kedua, sistem komunikasi bergerak, ketiga ada prinsip kerja telekomunikasi bergerak, kemudian yang keempat, ada perkembangan sistem komunikasi bergerak. Langsung saja, yang pertama, definisi komunikasi bergerak. Kepada Abi Oktaviani, sudah join, dipersilakan. 1. Definisi komunikasi bergerak. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi dari transmitter ke receiver. 3 komponen komunikasi yaitu yang pertama, sumber informasi dapat berupa data suara atau histogram. Yang kedua yaitu terminal, dibedakan dengan transmitter dan receiver. Yang ketiga, media atau jalur transmisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu media fisik atau disebut dengan sistem wireline seperti kabel dan fiber optik. Yang kedua yaitu media non-fisik, disebut juga sistem seluler atau bergerak menggunakan udara bebas atau gelombang radio sebagai media penghantar seperti satelit. Tujuan komunikasi di sini adalah untuk mengirim replika pesan ke tempat tujuan atau penerima. Pesan bisa berupa data suara yang dikonversikan ke dalam sinyal listrik menggunakan transducer. Next. Ada 2 macam transducer, yaitu transducer input atau TI dan transducer output. Bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Kemudian sistem komunikasi bergerak akan dijelaskan oleh Nirmalasari. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu sistem komunikasi bergerak. Apa sih itu komunikasi bergerak? Jadi, komunikasi bergerak itu artinya komunikasi antara dua terminal di mana salah satu atau keduanya itu berpindah tempat. Nah, berpindah tempat di sini maksudnya apa? Pelanggan dapat bergerak dengan bebas dan dapat terus berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan. Di mana komunikasi bergerak di sini tidak menggunakan kabel sebagai wireless atau sebagai media transmisi. Berbeda dari sistem komunikasi radio yang harus menggunakan kabel sebagai media transmisinya dalam berkomunikasi. Nah, hebatnya sistem komunikasi bergerak ini adalah komunikasinya terjadi tidak hanya di dalam satu wilayah tertentu saja, tetapi juga bisa terjadi komunikasi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Ya, karena sistem komunikasi bergerak ini dilengkapi dengan pesawat telepon yang mempunyai nomornya sendiri. Itulah yang menjadi keunggulan sistem komunikasi bergerak dibandingkan dengan sistem komunikasi fixed atau sistem komunikasi diam. Next. Nah, sistem komunikasi bergerak itu termasuk ke dalam komunikasi nirkabel atau komunikasi tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisi. Dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu simplex, hal duplex, dan full duplex. Simplex di sini artinya yaitu komunikasi satu arah. Misalnya itu radio, televisi.
Nah, sedangkan hal duplex itu komunikasi dua arah secara bergantian. Misalnya itu ada CB dan radio amatir. Yang terakhir ada full duplex, yaitu komunikasi dua arah secara bersamaan. Misalnya itu telepon. Jadi sistem komunikasi bergerak ini kan tidak menggunakan kabel. Jadi media transmisinya itu apa? Jadi media transmisi pada sistem komunikasi bergerak itu ada kanal atau saluran yang berkelainan. Next. Nah, kenapa wireless communication berkembang dengan pesat? Kenapa? Itu karena seiring dengan berjalannya waktu, semuanya membutuhkan sistem komunikasi yang cepat, handal, dan kapasitas yang besar. Dan yang terpenting yang paling terpenting yaitu sistem komunikasi dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh telepon fixed atau sistem komunikasi diam. Next. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip kerja telekomunikasi bergerak. Pada Milasari dipersilakan. 3. Prinsip kerja telekomunikasi bergerak. Ditinjau dari segi daerah jangkauan atau coverage, maka sistem telekomunikasi bergerak dapat dibedakan menjadi sistem analog dan sistem digital. Pada sistem analog, base station control melayani wilayah yang luas dan keuntungan dari sistem ini adalah relatif mudah dalam hal switching, charging, dan transmisi. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Kemampuan pelayanan terbatas sehingga daya yang dipancarkan harus besar dan antena harus tinggi. Selain itu, area pelayanan dibatasi oleh kelengkungan bumi. Ketika pelanggan sedang melakukan pembicaraan dan keluar dari suatu wilayah pelayanan, maka pembicaraan terputus karena tidak memiliki fasilitas pembicaraan handover dan harus melakukan pemanggilan ulang. 2. Untuk unjuk kerja pelayanan kurang baik karena jumlah kenalnya sedikit sehingga jumlah pelanggan terbatas. 3. Tidak efisien dalam penggunaan frekuensi karena tidak menggunakan pengeluaran frekuensi sehingga jumlah kenal yang dialokasikan pada setiap kel atau kecil. Untuk mengatasi kekurangan sistem komunikasi bergerak analog ini, diciptakan sistem digital, di mana dalam sistem ini daerah pelayanan dibagi menjadi beberapa wilayah pelayanan yang lebih kecil yang disebut KEL. KEL adalah area cakupan coverage area dari radio base station di mana KEL menunjukkan cakupan sinyal dan juga digunakan untuk mempermudah penggambaran pada layout perencanaan. Setiap KEL dilayani oleh sebuah base transfer station atau BTS dan satu BTS dengan BTS dari masing-masing KEL saling berhubungan dan dikendalikan oleh base station control. Next. Prinsip dasar arsitektur sistem digital. 1. Pemancar mempunyai daya pancar yang rendah dan daerah cakupan yang kecil. 2. Menggunakan prinsip pengulangan frekuensi. 3. Next. Kemudian perkembangan sistem komunikasi bergerak dimulai dari pertama 1G sampai 3G yang disampaikan oleh Kevin Setianugraha. Pada dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini selanjutnya adalah perkembangan sistem komunikasi bergerak. Jadi di mana komunikasi bergerak atau komunikasi seluler itu merupakan cikal bakal dari adanya internet di tahun selanjutnya. Nah, itu merupakan teknologi wireless yang ada, bisa dibilang teknologi wireless yang paling yang bisa digunakan secara komersial, yaitu ya komunikasi bergerak ini atau komunikasi seluler. Sebelumnya juga ada komunikasi secara wireless tapi melalui radio yang hanya bersifat satu arah.
atau dua arah tapi secara bergantian atau duplex. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, teknologi komunikasi seluler generasi pertama yang disebut 1G itu pertama kali ditemukan, bukan ditemukan biasanya pertama kali dikembangkan dan diciptakan, kemudian dipublikasikan itu pada tahun 1980, di mana teknologi 1G ini masih menggunakan sinyal analog dan menggunakan teknologi yang bernama AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, di mana teknologi 1G ini generasi pertama ini masih memiliki kecepatan transfer data yang sangat rendah jika dibandingkan dengan sekarang, yaitu 2,4 kilobit per second sampai 14,4 kilobit per second. Kecepatan itu memang sangat rendah pada zamannya jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Tetapi pada zamannya itu kecepatan 2,4 kilobit per second sudah bisa digunakan untuk panggilan telepon. Jadi teknologi 1G ini baru bisa dipakai untuk panggilan telepon saja. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua atau 2G menggunakan teknologi GSM dan CDMA. Di mana di generasi kedua ini bisa dibilang generasi yang revolusioner, karena di generasi kedua ini menjadi awal kelahirannya teknologi digital, karena di generasi kedua ini atau di 2G ini sudah menggunakan sinyal digital, bukan lagi sinyal analog, dan juga dengan kecepatan transfer data yang juga jauh lebih cepat dibanding dengan generasi yang pertama. Nah, di generasi ini menggunakan teknologi GSM atau Global System for Mobile yang berbasis TDMA atau Time Division Multiple Access. Ada juga CDMA yang artinya ya Code Division Multiple Access. Nah, di generasi kedua ini bukan hanya bisa dipakai telepon saja atau panggilan telepon, tapi di generasi kedua ini sudah mulai bisa dipakai untuk SMS atau pesan singkat, kemudian juga bisa dipakai untuk MMS atau pesan singkat tapi dengan multimedia, baik itu berupa gambar ataupun suara, pesan suara atau pesan gambar. Nah, kemudian di generasi kedua ini dilanjutkan perkembangannya menjadi 2,5G atau yang disebut itu GPRS. Nah, kemudian atau singkatannya itu General Packet Radio. Terus kemudian dikembangkan lagi menjadi 2,75G yang dengan teknologi atau dengan nama EDG, Enhanced Data Rates for Global Evolution, dengan kecepatan 473 kilobit per second. Kemudian dilanjutkan dengan generasi ketiga menggunakan teknologi WCDMA atau HSDPA. Nah, di generasi ketiga ini juga sudah lebih baik dari sebelumnya, di mana kecepatannya bisa mencapai 2 Mbps, dan di awal 3G inilah kita sudah bisa menggunakan internet, sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, sampai teleconference atau ya kayak saat ini meeting online atau video call. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Naufal. Ya, terima kasih pada Mas Kevin atas penjelasannya yang cukup menarik. Karena kita membahas tentang jaringan telekomunikasi ya. Di mana jaringan telekomunikasi ini benar-benar digunakan oleh orang-orang pada saat ini. Jaringan telekomunikasi yang keempat atau generasi keempat saat ini adalah 4G atau LTE. Dalam perkembangannya, jaringan telekomunikasi 4G ini memiliki nama resmi dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. IEE ini merupakan nama resmi dari 4G. 4G sendiri memiliki kecepatan yang mencapai 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G sebelumnya. Dengan fungsionalitas 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler, tapi bisa digunakan sebagai macam perangkat menggunakan gelombang digital. Nah, menarik sekali 4G ini pernah menjadi perbincangan di kalangan milenial, kalangan orang-orang masyarakat di Indonesia, bahwasannya 4G LTE merupakan usungan atau penemuan dari
orang Indonesia yang bernama Dr. Khairul Anwar. Namun Dr. Khairul Anwar sendiri mengklarifikasi bahwasannya 4G LTE dia hanya memberikan rumusan, bukan sebuah penemuan. Jadi rumusannya tersebut berupa dua FFT, sistem FFT yaitu Fast Fourier Transform yang disepakati bersama dalam suatu forum yang bernama International Telecommunication Unit. Nah, ITU sendiri sudah dibentuk sejak tahun 2005 dan itu menjadi paten. Yang menarik sendiri dari 4G sendiri, bahwasannya Dr. Khairul Anwar juga tidak senang ya apabila dijuluki sebagai penemu dari 4G LTE. Karena beliau juga menulis dalam sebuah artikelnya yang berjudul dari 4G, penemu 4G LTE versus 4G LTE versus penemu 4G LTE versus dari penyepakatan maaf saya agak lupa judulnya, akan tetapi beliau menegaskan bahwasannya dia bukan penemu dari 4G LTE, akan tetapi dari mentornya yang dari Jepang menyebutkan bahwasannya ini adalah teknik yang disampaikan kepada khalayak ramai bahwasannya FFT adalah rumusan untuk membuat 4G LTE. FFT sendiri adalah teknik perhitungan operasi matematika yang digunakan untuk mentransformasi sinyal analog menjadi sinyal digital berbasis frekuensi. Kemudian 4G sendiri terbagi menjadi 3 generasi, yaitu long term evolution. LTE dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan layanan, pemanfaatan spektrum lain, dan integrasi yang lebih baik. LTE sendiri menjadi evolusi lanjutan dari 3G. Mampu melakukan download dan upload dari telepon seluler dengan kecepatan hingga ratusan Mbps. Kalau nggak salah, dari riset yang telah dilakukan oleh kami, 4G LTE mampu melakukan download dan upload hingga 300 Mbps. Kemudian generasi yang kedua yaitu Ultra Mobile Broadband atau UMB. UMB adalah nama lain dari CDMA 2000 atau FDOR revisi bagian C yang dapat mendukung kecepatan data hingga 280 Mbps pada kondisi puncak, sehingga dapat dikategorikan dalam generasi 4G juga. Kemudian UMB ini didesain untuk layanan IP based voice atau VoIP, multimedia, broadband, dan entertainment. Nah, bisa kita ketahui bahwa UMB ini bisa kita lakukan untuk telekomunikasi, telepon. Makanya di depannya juga ada base voice atau VoIP. Nah, setelah ada UMB ini, long term evolution yang telah saya sebutkan tadi atau LTE, dia memperbarui sistemnya sehingga LTE ini juga dapat melakukan telepon. Pada saat ini telah kita ketahui bersama bahwa LTE juga bisa melakukan telepon. Makanya namanya dirubah menjadi VoLTE atau Voice over LTE. Selanjutnya generasi yang ketiga dari 4G terdapat Mobile WiMAX 2. Mobile WiMAX 2 juga disebut sebagai WiMAX revisi E yang standarnya disebut oleh IEEE menggunakan teknologi FDM dan teknologi antena. WiMAX bisa kita kenal sebagai Metropolitan Area Network ya. Yang mana kita tahu kalau LAN sendiri kan local area network yang biasa digunakan seperti WiFi gitu. Namun MAN ini atau Mobile WiMAX bisa digunakan dalam jangka 50 km dalam area tersebut gitu. Sehingga bisa kita sebut sebagai WiFi yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Oke. Selanjutnya generasi 5G. Jaringan kelima 5G. Ya,
dari maraknya pembahasan 5G di kalangan milenial saat ini, banyak penyebutan bahwa 5G ini merupakan dari bagian rencana elit global untuk memusnahkan manusia. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. 4G sendiri merupakan 5G sendiri merupakan terobosan baru yang diusung oleh Michael Lemke. Beliau merupakan profesor doktor dari Universitas Dresden di Jerman. Nah, ini sudah menggeluti dunia teknologi memang sudah sangat lama ya. Dr. Lemke ini mengusung teknologi 5G dengan tujuan 5G sendiri yaitu untuk menyalurkan kemampuan kapabilitas kecepatan data yang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya. 5G diklaim memiliki kecepatan unduhan yang berkali-kali lipat lebih cepat dibanding kecepatan internet 4G. Saya balik lagi tadi ke 4G, saya menyebutkan bahwa 4G bisa download dan upload maksimal sebanyak 300 Mbps, akan tetapi nyatanya pada saat riset untuk mengusung 5G ini, 4G hanya mampu melakukan akses internet sejumlah 40 sampai 60 Mbps. Maka dari itu perlu dilakukan penyempurnaan kembali dari sinyal 4G menuju 5G. Munculnya 5G sendiri untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam hal kecepatan data, latensi yang rendah, koneksi jaringan yang luas, serta kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Nah, latensi ini apa? Latensi merupakan jaringan yang dapat mengukur dari serat optik itu sendiri. Latensi bisa kita lihat ketika kita bermain game itu terdapat pingnya sejauh apa gitu. Semakin kecil pingnya semakin kecil jumlah pingnya, maka jaringan tersebut semakin lancar untuk digunakan untuk bermain game misalnya. Tentunya 5G sendiri banyak memiliki manfaat ya. Dari keunggulannya sendiri, tentunya koneksi lebih luas, terus hampir tidak memiliki delay, dan hemat energi juga. Sejak awal teknologi 5G diusung memang untuk mengurangi konsumsi energi. Kemampuannya mengurangi konsumsi energi bisa mencapai efisiensi 10% dengan cara mengurangi traffic data dengan kecepatan yang menciptakan ya balik lagi bahwasannya 5G sendiri masih memiliki kekurangan, yaitu bagian keamanan. Dari hasil riset juga menyebutkan 5G memiliki masalah dari segi privasi dan keamanan. Yaitu kemudahan dalam mentransfer data berkualitas tinggi disinyalir menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan dan teknologi 5G. Jadi kan 5G ini kan memang jaringannya super kencang gitu, super ngebut. Jadi karena ngebutnya itu bisa berakibat pada keamanan yang diakibatkan. Ya mungkin itu pemaparan dari saya tentang 5G. Bisa dilanjut, next. Bisa di next. Ya, demikianlah pemaparan singkat dari kami
Semoga dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui komentar yang akan di-upload di YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.